Pokoknya faktor weteng nih uang ini mangane akeh, ngombene akeh. Ya. Wis sahabat yo tambah kuat. Wis. Contoh nyuwun saya saiki tak wis iki lho aku contoh sing paling benar. Uang duwe kebiasaan mangan karo ngombe jajan. Jaen gawe acara, mari ki wong kuwi keluwen diluk ngono lho. Oke. Ora trimo bingung, kuwi kok iso ngurat ngarit acara kuwi. Ya ora? Oh. Jadi ini captionnya dari panitia pengajian, ciri-ciri orang yang gampang merusak acara. Banyak yang tersindir. Yang disampaikan Gus Ikdam adalah ketika orang yang sukanya ini makan dan minum saja, ketika dilibatkan dalam sebuah acara itu akan merusak acara itu kalau dia sampai kelaparan. Ini banyak yang tersindir teman-teman. Bahkan saking kesindirnya ini ada yang bilang, dabrus dongeng, ngaji apa ini? Baca Al-Quran, ajarin tata sholat yang benar, jangan ngoceh dongeng terus. Dikiranya Gus Ikdam yang seperti ini Gus Ikdam yang hanya dongeng saja, hanya cerita, hanya gedabrus saja, tetapi tidak mau mengajari tata sholat, tidak mau mengajari untuk beragama yang baik katanya. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini ada sebuah postingan dari panitia pengajian. Di sini adalah cuplikan dari Gus Ikdam sedang ngomongin masalah acara, ya, ngomongin masalah acara. Tentunya teman-teman, bagi kalian yang sudah pernah mungkin mengikuti pengajiannya Gus Ikdam di rutinan maupun di luar rutinan, ini sudah pasti Gus Ikdam nggak cuma cerita, tetapi membahas mungkin sebagian ayat Al-Quran, sebagian hadis, lalu dijabarkan dan diberi contoh. Gus Ikdam seperti itu, teman-teman. Nah, di sini akun panitia pengajian ini memposting cuplikan video di mana di sini Gus Ikdam ngomong, ada contoh ciri-ciri orang yang gampang sekali merusak sebuah acara. Orang-orang itu adalah orang yang mungkin seringkali atau orang yang kebiasaannya ini kenyang, kebiasaan makan minum, intinya kenyang. Dan ketika orang itu lapar, maka jika dilibatkan dalam sebuah acara, orang itu akan merusak acaranya bila dia sampai kelaparan sedikit saja. Coba kita simak dulu ya. Uang ini mangane akeh, ngombene akeh. Wis sahabat yo tambah kuat. Oke, jadi di sini Gus Ikdam menekankan apabila kalian ini terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, itu syahwatnya pun juga banyak. Ya, jadi ini bukan hanya cerita sebenarnya. Gus Ikdam ini memberikan sebuah contoh dan atau peringatan juga, biar kalian nggak terlalu mementingkan masalah perut, teman-teman ya. Karena kalau terus-terusan mementingkan masalah perut, itu nanti dampaknya syahwatnya juga besar, mengikuti apa yang kalian konsumsi seperti itu. Contoh nyuwun saya saiki tak wis iki lho aku contoh sing paling benar. Wong duwe kebiasaan mangan karo ngombe jajan. Jaen gawe acara, mari ki wong kuwi keluwen diluk ngono lho. Ora trimo bingung, kuwi kok iso ngurat ngarit acara kuwi. Ya ora? Pokoknya faktor weteng nih. Ya, faktor perut ya. Jadi orang yang memang kebiasaannya ini cuman makan, minum, intinya mementingkan masalah perut. Apabila orang itu sampai sedikit saja merasa lapar, dia akan mengacaukan orang-orang di sekitarnya atau acara yang ada di sekitarnya. Karena orang itu selalu mementingkan perut, teman-teman. Dan di sini Gus Ikdam hanya pengen kalian itu jangan sampai seperti apa yang dicontohkan oleh Gus Ikdam. Ini juga sebuah ilmu. Sebenarnya ini adalah sebuah ilmu. Tetapi ada orang-orang yang masih belum paham melihat ini sebagai dongeng, gedabrus, ya. Jadi tidak melihat apa yang disampaikan. Tidak bisa mencerna apa yang disampaikan, tetapi
apa yang mereka lihat saja, apa yang mereka dengar saja, sekilas disimpulkan bahwa ini hanyalah omon-omon, hanyalah gedabrus, hanyalah dongeng semata. Seperti yang dikatakan oleh Dul Alatib. Dia mengatakan di dalam komentar video ini, dabrus dongeng ngaji apa ini? Baca Al-Quran, ajarin tata sholat yang benar, jangan ngoceh dongeng terus. Ini yang disampaikan. Padahal ya kalau kalian mengikuti Gus Ikdam, itu pasti dalam pengajiannya mengutip dari ayat-ayat Al-Quran. Enggak semua. Jadi ngajinya ini enggak semua satu malam satu juz atau mungkin beberapa surat, enggak. Hanya kutipan-kutipan saja. Pernah mengutip hadis juga. Jadi nggak pernah Gus Ikdam hanya ngobrol, nggak pernah. Pasti mengutip 1-2 ayat, 1-2 hadis dalam kajian malam rutinan itu pasti. Dan dijabarkan, diberikan contoh juga agar orang-orang ini paham. Dan yang komen negatif seperti ini, rata-rata mereka belum paham teman-teman ya. Ada lagi. Dari Sudaryanto, semoga umat semakin cerdas, bisa milih mana yang juru cerita dongeng, dan mana yang ulama guru ngaji dengan ilmu hadis, khususnya buat ibu-ibu. Jamaahnya Gus Ikdam yang ibu-ibu banyak juga teman-teman, banyak juga ya. Dan ini kan kalimatnya semoga umat semakin cerdas. Sebenarnya begini Mas, tujuannya Gus Ikdam juga mencerdaskan umat, sebenarnya itu. Tetapi bukan Anda, mungkin sasarannya bukan Anda. Sasarannya Gus Ikdam malah orang-orang yang perilakunya lebih buruk daripada orang ini, daripada Sudaryanto ini. Perilakunya yang masih negatif, yang masih mabuk-mabukan, masih ngepil, masih main judi, ini pengennya Gus Ikdam disadarkan. Tujuannya orang-orang yang buruk lah, bukan orang-orang yang sudah setengah berilmu, karena sudah pasti milihnya guru itu pasti sekelas Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, pasti orang-orang yang memang kajiannya ini sudah level agak tinggi lagi, bukan seperti Gus Ikdam. Anda salah komentar juga Mas Sudaryanto, salah komentar, karena Gus Ikdam sasarannya bukan orang-orang yang sudah pinter, bukan, justru orang-orang yang masih banyak salahnya, karakternya masih buruk, masih suka minum, judi dan segala macam, pengennya dirubah. Itu tujuannya Gus Ikdam. Dan ternyata teman-teman, sekelas Kiai Anwar Zahid pun ini malah justru mendukung Gus Ikdam. Malah mendukung Gus Ikdam, meskipun Gus Ikdam mengadakan acara seperti konser, meskipun Gus Ikdam ini bahasanya agak kasar, cah tolol. Ini malah didukung oleh Kiai Anwar Zahid. Kenapa? Coba kita simak dulu ya. Kiai leh ngaji niku carane beda-beda. Ya. Sing penting tujuane sae. Tujuane bimbing umat ya, supaya dalane urip niki mboten sesat. Betul. Wonten sing langsung buka kitab. Ada. Tenggene pondok-pondok pesantren, ten madrasah-madrasah diniyah. Betul. Wonten pembinaan masyarakat melalui pengajian umum ngaten menika. Keranten tujuane supaya sedaya lapisan masyarakat saged nderek ngaji. Lah metodene kiai leh ngaji niku beda-beda. Beda-beda. Metode, teman-teman, metode ngaji setiap kiai, ustadz, gus itu beda-beda. Ya ono sing lempeng leh ngaji serius. Ya. Sae. Ya ono sing dicampuri humor supaya jamaahe mboten bosen. Ya. Ono sing kadang nganggo kata-kata kasar, ngilok-ngilokke, tapi tujuannya merangkul. Tujuannya merangkul teman-teman ya. Jadi kalau Gus Ikdam pernah mengatakan, wow anak-anak tolol. Itu yang dirangkul ya anak-anak yang memang tolol. Kalian yang merasa pinter tidak tolol, ya nggak usah tersinggung. Itu bukan buat kalian.
Sing begecil niku kersane purun dugi. Soalnya Ya. begecile mikir, oh ternyata kiyaine ambek awak dhewe iki padha begecile. Pokok tujuane sae, monggo mboten usah ngilok-ngilokke. Tuh, nggak usah menghujat teman-teman ya, nggak usah menghujat. Karena belum tentu kalian bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Gus Ikdam. Jadi metode, kembali lagi ke metode ngajinya seperti apa. Kalau kalian mungkin sudah lebih berilmu, mungkin kalian bukan targetnya Gus Ikdam lagi. Silahkan mencari guru yang lebih tinggi lagi, keilmuannya lebih serius lagi. Jika memang kalian sudah merasa lebih pinter, lebih berilmu, lebih menginginkan ilmu yang lebih tinggi lagi, silahkan mencari guru seperti Gus Baha, seperti Ustadz Adi Hidayat, dan yang lainnya yang kalian anggap bahwa ngajinya itu serius sesuai yang kalian inginkan. Karena kalian sudah berilmu. Tapi jangan sampai kalian ini menghujat seperti Gus Ikdam yang selama ini memang sasarannya adalah orang-orang yang karakternya itu buruk. Karakternya buruk, pengen dirubah menjadi lebih baik. Kalau sudah menjadi lebih baik, mungkin menjadi seperti Anda yang menginginkan guru lebih tinggi lagi ilmunya. Nggak apa-apa meninggalkan Gus Ikdam, nggak apa-apa. Karena Gus Ikdam berarti sudah sukses membuat orang yang pemahaman agamanya kurang menjadi lebih paham. Jangan dihujat ya.